Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama orang tua kita, Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, daiman fi ridahu wa rahmatihi, fi hifdzihi wa kanafihi wa riayatihi, zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bunda Haja Maswiyah, Haja Masna, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fi hifdzihim wa zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Duha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Duha. Duha adalah waktu duha, waktu duha, ya. Awalun nahar ila an tartafi'a asy-syams. Duha adalah permulaan siang sampai matahari meninggi. Ini dinamakan dengan nama duha karena permulaan surah ini adalah Ad-Duha, dan Allah bersumpah dengan waktu duha. Wad-duha wal-laili, wad-duha wal-laili, demi waktu duha dan demi waktu malam. Allah bersumpah dengan dua waktu, ya, waktu duha dan waktu malam. Salah satu sebab nuzul surat Ad-Duha ini adalah yang diceritakan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Hadis itu dari sahabat yang bernama Jundab bin Abdullah. Pada satu hari Nabi mengeluh, ya, sakit, dan 2 malam, ada yang mengatakan 1 malam, 2 malam atau 1 malam berturut-turut Nabi tidak sholat duha, dan tidak ada kedatangan Jibril. Nah, sehingga seorang perempuan berkata, katanya, "Kemana setanmu itu?" katanya. Maksudnya Jibril, gitu. Ya. Artinya Nabi dihina, jangan-jangan setanmu udah nggak datang lagi, gitu. Karena Nabi selalu mengaku kedatangan Jibril menerima wahyu. Namun pada satu ketika Nabi gelisah, ya, sehingga kegelisahannya membuat Nabi tidak sholat malam selama 2 malam, karena tidak ada berita dari Sayyidina Jibril. Itu segitu itu berita, ya, berita tentang Nabi itu tersebar, gitu. Sehingga, ya, dikatakan oleh seorang perempuan, "Ya Muhammad, ma ara syaitanak," katanya, "illa qad tarokak," katanya. Setanmu kemana itu? Jangan-jangan udah nggak peduli lagi sama ente, udah ninggalin. Maka turunlah surat Wad-Duha ini, ya. Diturunkan surat Wad-Duha ini. Wad-Duha
wal laili idza saja, demi waktu duha. Ya. Ini wawunya waw qasam. Ay awwalun nahari au kullun nahar, ya, atau semua malam. Tapi duha ini yani sadrun nahar ila antartafi asyamsu. Ya, antartafi ini matahari meninggi atau ya matahari hilang. Kemudian wal laili, dan demi waktu malam, idza saja, ketika gelap. Saja ini ghata bidzulamihi, menutupi dengan kegelapannya. Jadi ketika gelap, idza saja, ketika gelap. Nabi bersumpah dengan dua waktu. Ausakana, atau malam sudah tenang, artinya udah gelap, tenang gitu. Waktu itu ya, Allah jadikan sebagai maksum, ya, yang dijadikan sumpah. Ma wadda'aka, artinya karena malam-malam Nabi merasa gelisah, merasa sedih, terutama artinya dikatakan bahwa sudah ditinggalkan oleh Jibril, udah nggak datang lagi gitu. Nah maka Allah bersumpah pagi dan malam gitu. Sumpah ini sebagai pernyataan bahwa apa yang akan Allah ucapkan setelah sumpah ini jawaban, ya, bagi penghinaan, ya, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Apa? Ma wadda'aka, tidaklah Allah meninggalkanmu. Kaknya ini kepada Nabi, ya Muhammad. Karena dua malam itu Nabi merasa berduka, merasa sedih, ya. Nabi ya mengalami kesedihan lah, ya, sehingga Nabi saking sedihnya nggak bisa sholat malam gitu. Lalu seorang perempuan ini adalah istrinya Abu Lahab, ya. Dia mengatakan, Hindun, ya, dia mengatakan, wah kayaknya udah ditinggal ente sama setan ente itu, katanya gitu, udah nggak diperduliin. Maka dengan sumpah waktu malam itu, ma wadda'aka, ya, sekali-kali Allah tidak meninggalkanmu, Kak, ya Muhammad. Ma wadda'aka yani ma tarakaka ya Muhammad. Ini jawab qasamnya. Qasam kan ada jawabannya kan, ya, ini jawabannya. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala ini wa ma abghadaka, tidak membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sekali-kali Allah tidak meninggalkanmu. Sejak kapan? Berarti jawaban ini, ya, sejak engkau dipilih menjadi nabi tidak pernah ditinggalkan malaikat. Seolah-olah ma tarakaka munzu ikhtaraka gitu, seolah-olah begitu, ya, tidak meninggalkanmu sejak Allah memilihmu. Wa ma qala yani wa ma abghadaka, dan Allah tidak membencimu. Ya, sejak kapan? Ya, benci lawannya cinta, ya, mundu
ahabbaka. Sejak Allah mencintaimu. Nuzila hadza, ini diturunkan lamma qalal kuffaru, ketika orang-orang kafir berkata, inda ta'akhuril wahyi anhu 15 yauman malah. Ya. Ketika wahyu tidak turun, terlambat turun 15 hari. Jadi Nabi 15 hari nggak ada berita dari langit sampai Nabi ya sakit gitu. 2 hari enggak duha, enggak tahajud, enggak sholat malam. Gitu. Inna rabbahu wada'ahu wa qalahu. Ini orang kafir ketika Nabi enggak dapat wahyu, ya ngomong bahwa Tuhannya telah meninggalkannya dan menjauhkannya, katanya gitu, dan membencinya. Dan wada'ahu wa qalahu, tarakahu wa abghadahu, meninggalkannya dan membencinya. Ayat ini jawaban bagi yang mengatakan begitu tadi itu, bahwa Tuhannya sudah meninggalkannya. Bahkan istrinya Abu Lahab mengatakan, setanmu kemana itu? Artinya Jibril maksudnya. Dia bilang setan. Kemudian walal akhiratu khairul laka, dan akhirat itu lebih baik bagimu, lima fiha minal karomati laka. Ya. Akhirat itu lebih baik bagimu pada karomat yang ada di dalamnya untukmu, kemuliaan maksudnya. Artinya di akhirat Nabi betul-betul mendapat karomat, mendapat kemuliaan yang lebih baik daripada kemuliaan di dunia. Syafaat misalnya. Ya. Nabilah yang pertama membuka pintu surga. Nabi yang pertama diizinkan memberikan syafaat. Ini kan karomah. Ya. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Karena akhirat itu baqiyah, baqa, dan dunia faniyah, fana. Ya. Maka Nabi pernah berkata, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, katanya. Ya. Ketika kapan Nabi ucapkan itu? Ketika Nabi siang-siang ngegelar tikar di bawah pohon korma, tidur, bantalnya tangan gitu. Lalu Sayyidina Umar datang, kaget gitu. Ya Allah, ini Nabi ini pimpinan dunia dan akhirat, ya, tidurnya di depan rumah di bawah pohon korma, ngadem pakai tikar yang terbuat dari pelepah-pelepah korma itu kan kasar. Jadi tidur bantalnya tangan sampai bebekas di pipinya, di tangannya, bekas tidur. Maka Sayyidina Umar berkata, ya, bahwa kata beliau, ya Rasulullah, raja-raja Roma begitu, mereka duduk mewah di atas singgasana yang empuk terbuat dari emas. Kami mampu, artinya menyediakan engkau tempat yang megah dan mewah itu. Maka beliau menjawab, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Ya. Beliau mengatakan, ya, kehidupan yang paling enak mah kehidupan akhirat, katanya gitu. Nah, maka karena Nabi pernah dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula lima fiha minal karamati laka. Minal ula yani minad dunya. Ya. Kemudian apalagi wala saufa yu'tika. Nah, ini salah satu kemuliaan di akhirat, dinyatakan dengan kalimat ini, wala saufa yu'tika fatarda. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah
akan memberikanmu, Tuhanmu akan memberikanmu, ya, fatardo, sehingga kamu puas. Ila antardo, itu fatardo. Ya. Apa yang akan diberikan? As-sawab, ya, asy-syafa'ah, wal karomah, ya, berbagai kemuliaan, berbagai syafaat, berbagai pahala, wa ghairuha, dan lain-lain. Ya. Maka ada satu kisah begini. Satu ketika Nabi berkata, ya, Allahumma ummati ummati wa baka, katanya. Ya, Nabi ngomong, ya Allah, umat saya, kemudian nangis. Nah, maka Allah berkata kepada Jibril, izhab ilaihi was'alhu ma yubkik, katanya. Coba ente pergi, ya, ke Sayyidina Muhammad, ya, tanyain, padahal Allah lebih tahu. Tapi ini satu, artinya kisah, ya. Tanyain apa yang membuat dia menangis, ya. Maka kata Nabi, ummati ummati, ya, umatku umatku, katanya. Akhirnya diulang lagi ayat ini, wala saufa yu'ti rabbuka fatarda. Ya. Allah akan memberikanmu, Tuhanmu akan memberikanmu apa yang kamu inginkan di akhirat nanti sampai kamu puas. Akhirnya kata Nabi apa? La arda wahidun min ummati hatta yadkhulal jannah. Aku belum puas, ya, sampai satu pun umatku masuk surga, baru aku puas. Ya. Maka kata Allah, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk, katanya. Ya udah, saya akan bikin kamu puas urusan umatmu, dan saya tidak akan berbuat atau menyakiti umatmu. Ini kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, ya. Bahkan Nabi pernah bersabda juga, likulli nabiyyin da'wah, ya, mustajabah. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Kemudian fata'ajjala kullu nabiyyin, semua nabi udah dipakai itu doa yang mustajabah di dunia. Ya. Lalu kata beliau, wa inni ikhtaba'tu, tapi doa mustajabah aku simpan. Untuk apa? Untuk syafaati li ummati yaumal qiyamah, ya, untuk memberikan syafaat, ya, untuk umatku di hari kiamat. Ya. Ini adalah jawaban penghinaan, ya, orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi jatuh sakit karena 15 hari tidak ada wahyu, sehingga di akhir Nabi sampai tidak mampu sholat malam, ya. Udah begitu dapat hinaan-hinaan, wah udah berhenti agamanya, katanya, udah, ya, setannya juga udah nggak datang lagi, katanya, udah ditinggalin sama Allah. Akhirnya turunlah ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dari segi lughah, walal akhiratu khairun, ini kan isim tabdil, ya. Berarti bukan di dunia nggak dapat penghormatan, dua-duanya demi mendapat kehormatan, tapi di akhirat khairun. Ya, karena di situ walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua-duanya pun Nabi mendapat syafaat, mendapat kehormatan. Ya, karena ada dalilnya juga. Nabi mengatakan 10 orang sahabat masuk surga. Gitu. Ya. Bahkan Nabi pernah berkata di depan sahabat, ada 75.000 orang, kata Nabi, mati nanti di akhirat itu matinya bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Lalu ada seorang sahabat
nggak tahan, dia mau nanya, saya matinya ada bigori hisab nggak? Berdiri itu ngacung, wa ana ya Rasulullah, na'am, anta minhum, katanya. Saya termasuk nggak, katanya, yang matinya nggak dihisab? Ya, kamu termasuk. Di sebelahnya nulan, wa ana ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, sabaqaka Ukasah. Nabi enggak jawab dengan jawaban yang menyedihkan. Ya, lu mah ketinggalan sih ngomongnya. Enggak ngomong begitu. Ngomongnya apa? Keduluan Ukasah, katanya gitu. Ya, udah langsung sedih tuh. Ya, ada hisabnya di akhirat. Ya. Karena ya di zaman Nabi ya nanya-nanya begitu hati-hati. Kalau jawabannya enak gitu. Ya. Seperti dulu saya berpikir ketika saya ngaji sejarah Nabi ya di Mesir dulu dengan seorang syekh, bicara tentang kemuliaan Nabi ya, nggak kerasa saya nangis sedih. Habis ngaji saya ngomong tuh sama saya, ya Allah, tadi mas saya hidup di zaman Nabi gitu. Saya kira di alam ngomong begitu, diomelin. Ya, lu nggak bersyukur, belum tentu lu di zaman Nabi mampu nerima Nabi sebagai Nabi, katanya. Jangan dikira mudah hidup di zaman Nabi. Untuk nerima dia sebagai Nabi itu betul-betul hidayah Allah, gitu. Bukan enak-enak. Ya, logikanya sampai hari ini juga orang nerima kebenaran itu bukan mudah. Ya, bukan mudah nerima hak gitu. Baru saya kaget, bersyukur lu bisa nangis, katanya, karena ingat Nabi. Berarti beriman kepada Nabi begitu. Lah kalau hidup di zaman dia, kalau termasuk yang gak beriman, katanya. Ya. Karena sehebat apapun ya, kalau kita tidak punya istidadiyah, apa istidadiyah itu ya, punya kesiapan untuk menerima, nggak bisa ya. Kita menganggap tidak adalah orang semulia Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Kita ngebayangin Nabi Muhammad bisa bikin orang beriman, kan gitu ya. Tapi kenapa Sidna Abu Bakar beriman, Abu Jahal nggak beriman, sama-sama Abu, kan? Artinya Sidna Abu Bakar hatinya terbuka untuk menerima kebenaran, yang Abu satu lagi enggak. Gitu. Artinya kita kalau lihat film Wali Songo itu, katanya orang bisa mindahin cahaya kebenaran gitu. Ya kalau orang yang di hadapannya tidak terbuka hatinya untuk menerima kebenaran, gak bakal dapat ya, bahkan terhijab. Karena yang memberi cahaya kebenaran Allah, bukan orang ya. Bahkan Nabi pernah berkata kepada anak-anaknya, kata Nabi apa? An-nasu ya'tuna bi a'malihim wa antum ta'tuna bi ansabikum ana lan ughniya ankum syai'a, katanya. Itu Nabi menggunakan lan. Orang-orang nanti di akhirat bawa amalnya. Kamu ngebanggain nasab. Itu ngomong sama anaknya, sama saudaranya ya. Sama menantunya. Kamu membanggain nasab. Saya sama sekali tidak berguna untukmu di akhirat kalau ngebanggain nasab. Tapi kalau ngebanggain risalahnya, agamanya, ya itulah ya, yang membawa. Yang orang ngebanggain cucu wali, cucu nabi lah. Wali itu mulia karena ilmu dan amal. Lalu cucunya yang ngebanggain engkongnya karena apa? Dia aja mulia karena ilmu dan amal dan akhlak. Nah enak aja cucu-cucunya tinggal ngebangga-banggain seolah lo udah dapat surat untuk masuk surga ya. Tidak ya, itu
Itu agama lain mungkin, agama Islam tidak begitu. Ya. Ana lan ughniya ankum syai'a. Nah, tetapi ada syafaat. Itu juga syafaat ya, yang ada rahmatnya. Karena masuk surga itu bukan karena amal, tetapi karena rahmat. Ya, rahmat itu apa? Akhlak rahmat, agama rahmat, ilmu rahmat, iman rahmat. Dan Nabi adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi pun mengatakan, ana ar-rahmatul muhda. Sayalah jelmaan kasih sayang Tuhan yang dihadiahkan untuk kalian. Isinya apa? Agama dan akhlak. Itulah rahmat. Nah, inilah kemuliaan Nabi di akhirat, syafaatnya, karomatnya, dan lain sebagainya. Patardha. Nah, ini wala saufa yu'tika rabbuka fil akhirah minal khairati ata'an jazila. Akan memberikan kepada kamu Tuhanmu di akhirat daripada kebaikan-kebaikan dengan pemberian yang banyak. Patardha. Sampai kamu puas. Ya. Artinya ditungguin tuh. Orang pertama kan masuk surga semua, tinggal yang di neraka ditungguin sama Nabi. Ya, ditungguin terus masuk. Ya. Sampai terakhir. Ya. Nabi itu bertanya, kalau dalam hadis yang terakhir itu Nabi bertanya kepada Allah itu. Kata Nabi, masih ada umat saya di surga. Lalu apa Allah menjawabnya? Hadza baini wa bainak ya Muhammad. Kalau kata kita nyala, udahlah, mau disemuain katanya gitu. Ini ada urusan dosa yang saya nggak bisa maafin. Udah stop, gitu. Ini antara aku dan kau, artinya engkau hamba, aku Tuhan. Aku yang menentukan, udah nggak bisa lagi. Gitu. Lalu Nabi jalan, ya, itu Nabi jalan sambil sedih, sambil nangis, jalan. Akhirnya Allah manggil Jibril, keluarin dah, masukin surga semua. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal Allah udah bilang, ya, udahlah ini urusan Tuhan, kata istilahnya begitu. Udah stop, ini urusan Tuhan. Nabi pergi ke surga ya dengan wajah yang murung dan sedih. Akhirnya Allah bilang kepada Jibril, ya udah masukin dah semua. Itu yang terakhir. Karena Nabi tidak akan, setelah Nabi buka pintu surga, karena tidak ada yang boleh masuk duluan kecuali Nabi. Ya, Nabi dibukakan surga, lalu Nabi masuk, lalu mempersilahkan umatnya. Dan keluar lagi, ya, menunggu umat-umat lain yang masuk. Ya, sampai di dunia aja Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga berlaku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Ya, cuman kita dicuci dulu, digosok dulu. Tebal banget anunya. Kayak pantat panci mah tebal banget anunya. Iya, gosoknya juga sileknya itu panas. Sampai bersih baru udah masukin dah. Ya. Tetapi syafaat itu katanya ulama sampai detail ngebahas. Kalau itu tadi ngegosok pantat panci itu ukuran 500 tahun jadi 250 tahun katanya. Banyak diskonnya ya syafaat itu. Syafaat itu antara lain kalau yang ada dosanya diskonnya banyak. Ibu-ibu kan kalau lebaran duduk aja di mall nungguin diskon ya. Nabi akan memberikan diskon-diskon siksaan di akhirat. Maka ulama itu sangat percaya kepada orang yang hari-harinya membaca selawat, itu duluan itu mendapat syafaatnya tanpa kecuali.
ya, membaca selawat itu. Makanya Imam Yusuf An-Nabhani pernah bermimpi kepada Nabi, ya, mimpi Nabi dan menyuruh membaca selawat. Ya, akhirnya banyak ulama yang sanadnya bersambung kepada Syekh Yusuf Nabhani untuk membaca selawat seminggu sekali. Ya. Maka bifadlillah Al-Fakir mempunyai sanad itu. Nah, sejak mendapatkan sanad itu sampai hari ini ya tidak pernah berhenti, seminggu sekali membaca selawat ya, dengan sir, dan dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idzan la arda wa wahidun min ummati finnar, kata Nabi, kalau begitu saya tidak ridho ada seorang di umatku di neraka. Ini ucapan Nabi ketika mendapatkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kata Nabi, saya enggak ridho ada seorang dari umatku ada di neraka. Ilahuna tamma jawabul qasam, jawaban qasam tadi wadduha wal laili idza saja, jawabannya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Satu lagi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi diberikan tiga nikmat ini ya, sebagai jawaban waktu. Ilahuna tamma jawabul qasam bi musbataini ba'da manfayaini, dengan dua pernyataan setelah dua ketetapan setelah dua penafian. Apa penafian? Mawadda'aka ya, kata Allah kamu tidak ditinggalkan, wa ma qala, dan tidak dibenci. Ini dinafikan bahwa katanya Nabi ditinggalkan, tidak disukai lagi oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, setelah ditiadakan lalu ditetapkan lagi satu jawaban daripada hinaan itu yang Nabi Allah bersumpah dengan waktu, karena Nabi sedih karena waktu ya, karena tidak datang Jibril. Apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya di dunia juga mendapat kemuliaan tapi di akhirat lebih dari itu. Yang kedua wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ini isbat ya, sebelumnya adalah nafi. Alam yajidka ya, ini istifhamun takriri, nanya bukan untuk mendapat jawaban tetapi pertanyaan yang menetapkan. Kalau kata kita mah ya, orang tua ngomong lah, kapan udah gua beliin, bukannya udah gua beliin mobil, bukannya udah gua bangunin rumah lah, kan bukan nanya itu. Itu memberikan pernyataan ya. Memberikan nanya bukan nanya istifham lil jawab, tapi istifhamnya istifham takriri ya. Alam yajidka yatimam fa'awa ya, bukankah Allah mendapatkan kamu yatim kemudian Allah berikan perlindungan. Istifham takriri ay wajadaka yatiman, Allah mendapatkan kamu yatim bifaqdi abika ya, ibunya wafat, bapaknya wafat, dia dalam perut ibunya ya, bifaqdi abika qabla wiladatika ya, dengan kehilangan bapakmu sebelum kamu dilahirkan ya, au ba'daha, au setelah dilahirkan. Ada yang mengatakan sebelum dilahirkan masih dalam perut, ada yang mengatakan pas lahir kemudian wafat. Fa'awa, maka Allah berikan perlindungan bi an dhammaka ila ammika Abi Thalib.
di mana Allah mengumpulkan kamu kepada pamanmu Abi Thalib. Ya. Yatiman itu pertama kan bapaknya wafat, dia masih dalam perut atau baru lahir. Kemudian ibunya wafat, Nabi umur 6 tahun. Lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wafat, beliau masih umur 8 tahun. Nah setelah itu baru fa'awa, ya, dilindungi oleh Abu Thalib. Kalau secara politis, perlindungan Abu Thalib itu perlindungan politik, gitu. Kalau istrinya Sayyidatuna Khadijah itu perlindungan ekonomi. Jadi Nabi dakwah ada backing politik, ada ya support ekonomi. Abu Thalib lah sebagai pamannya yang dihormati oleh para pimpinan itu. Ya, kalau orang mau menghancurkan Nabi, orang mandang Abu Thalib. Jadi makanya ketika Abu Thalib wafat, disusul dengan Sayyidatuna Khadijah wafat. Pada saat itu Nabi umur 40 tahun. Itu orang-orang kafir Quraisy teriak. Kata kita, mampus lu, sekarang siapa yang mau jagain lu, katanya gitu. Ya, Abu Thalib wafat, bininya yang banyak duit wafat. Siapa? Nabi digantung oleh Allah ke Mi'raj. Ya. Dibawa Isra, dibawa ke Mi'raj. Seolah-olah itu sebuah pernyataan Nabi tidak bergantung kepada siapapun, tapi bergantung kepada Allah. Ya. Sambil kena Nabi sangat sedih, tidak pernah Nabi sesedih ya, sebelum itu kecuali ketika Sayyidatuna Khadijah itu wafat. Karena Sayyidatuna Khadijah itu mulai sakit ketika di Hisor. Apa di Hisor itu? Di apa? Di boikot. Ya. Di boikot. Sampai makan nggak makan udah habis hartanya buat ngebiayain makan Nabi bersama jamaahnya, di boikot, habis sudah hartanya. Ekonomi kan putus, jualan udah nggak boleh. Dan Nabi di situ menangis karena ngelihat Sayyidatuna Khadijah itu kurus. Yang tadinya meskipun umurnya lebih tua, tapi Sayyidatuna Khadijah itu sehat, sekel, cantik, demplon, katanya gitu. Itu sampai kurus, tinggal tulang doang. Ya. Nabi di situ menangis. Kata Nabi, kamu nyesel katanya hidup sama saya, katanya gitu. Wah, Sayyidatuna Khadijah ya bukan marah. Ya, tidak nyesel, bahkan justru aku sedih ini, kata Sayyidatuna Khadijah, enggak ada lagi yang aku berikan untukmu. Akhirnya apa kata Sayyidatuna Khadijah? Kalau nanti aku mati, kuburkan, beberapa hari keduk, ya, kali tulang saya masih laku, jual, ambil duitnya untuk kamu. Ya. Itu punya 4, Khadijah saya mau yang punya begitu, Bu. Bagian 4G, yang penting kayak Khadijah. Ya, ini mah duit kita kurang, kayak teriaknya kencang banget ya, Pak. Ya, Ustadz mana punya duit. Ya. Nah itu betul-betul Nabi mendapat perlindungan terakhir adalah Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatkanmu dulu dhal. Ya, sesat. Di sini bukan sesat. Ya, maka Imam Al-Hazin beliau mengatakan
Dol di sini bukan lawan daripada hidayah, ya. Tapi betul-betul Nabi dulu waktu muda ya, naik ke bukit sesat, gitu. Atau waktu pergi berniaga dengan pamannya Abu Thalib sesat. Ya. Walaupun begitu, maksudnya sesat di situ, Nabi tanpa syariat kemudian menjadi mempunyai syariat. Itu. Karena ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Al-Quran, kalimat itu maknanya menyangkut Nabi atau menyangkut Allah, yang artinya kalau untuk kita buruk. Nah, ketika menyangkut Nabi maka tidak buruk, karena ada dalil-dalil lain ya, yang menjadi membatasi makna itu. Itu sudah jadi kaidah ya, ilmu bahasa begitu, namanya siyak. Ya, siyak ada sabiq, siyak ada lahiq. Gitu. Ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi maksum, maka tidak mungkin sesat. Artinya wa wajadaka dhala, dulu kamu tidak punya syariat. Ya, fahada, maka kamu diberikan petunjuk kepada syariat itu. Maka di sini wa wajadaka dhalan amma anta alaihi minasyariah. Dari apa yang engkau sekarang nih ada syariat, dulu enggak, gitu. Itu maksud daripada amma anta alaihi minasyariah. Dari apa yang engkau sekarang ya, dengan syariat, dulu enggak ada syariat, sekarang ada syariat. Fahada ay hadaka ilaiha. Ya, Allah beri petunjuk kepadamu menuju Allah berikan Allah tunjukkan kamu kepada syariat. Ini yang pertama nih, wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, enggak ada kata wajada, ada 3 ya. Alam yazidka yatiman, pertama yatim. Ya. Setelah tadi demi waktu duha, demi waktu malam, Allah menetapkan menafikan 2 perkara, menetapkan 2 perkara. Menafikan kamu tidak ditinggalkan dan tidak dibenci. Itu dinafikan 2 perkara. Lalu ditetapkan akhirat kamu nanti lebih baik daripada dunia. Itu ketetapannya. Kedua, akan diberikan atau hatta tarda. Akan diberikan pemberian sehingga ridho. Itu selesai jawab qasam wadduha wal laili. Nah, kemudian ada 3 pernyataan lagi dari Allah ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Pertama, yatim. Engkau dalam keadaan yatim, maka Allah lindungi. Ya, tidak terseok-seok terus sampai umur 40 tahun ya, yang melindunginya wafat, terus Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perlindungan mutlak. Karena Nabi sejak turun dari Sidratul Muntaha itu ya, digambarkan oleh para ulama itu wawasan Nabi begitu luas dan menghilangkan kekhawatiran dan rasa takut ya. Karena sejak saat itu Nabi, kalau dalam istilah tasawufnya, disingkapkan tentang apa yang akan terjadi nanti sampai akhirat. Dan perjalanan Isra pun sudah ada simbol-simbol akhirat yang Nabi baca ya. Nabi ngelihat simbol orang ngebentur-benturin kepalanya di batu keras, pecah ya, lalu kepalanya jadi lagi, dihancurin lagi. Kata Nabi, ngapa itu? Itu siksaan orang yang gak sholat, katanya. Ada yang digunting lidahnya ya. Ya, ini lagi, itu sudah ada simbol-simbol masa depan yang paling depan, yaitu akhirat. Bahkan Nabi setelah itu, Nabi banyak mengatakan sayati zamanun, sayati zamanun, sayati zamanun. Sebetulnya hidayah dalam Islam ini cukup kita untuk
menjadi pedoman hidup ya, sampai mati, sampai untuk persiapan akhirat. Ya. Ya, jika kita membaca semua ilmu, ya, mestinya ya hidup itu gembira terus. Kenapa? Karena ya, menjadi umat Nabi ini, jangankan kita berbuat amal soleh, menderitanya itu semuanya ampunan dan pahala dan peninggikan derajat. Mudahan orang yang hidup yang penuh derita, susah, ya, secara tabiiyah, ya, secara apa namanya tabiiyah ini, fisiologi lah katakan, ya, atau psikologi, menjadi orang kuat. Tapi itu nggak penting, ya, logi-logi itu nggak penting. Yang paling penting adalah kita diampun dosanya, ya, kafarah. Ya, sakit aja kafaroh. Ya. Kalau menurut para aulia, kenapa orang itu dibikin menderita, susah, ya, mudah merasa sakit lah, mudah merasa menderita, gitu. Karena hatinya lupa kepada Allah, bukan enggak ibadah, hatinya lupa. Ya. Akhirnya diampunkan oleh Allah dengan kesusahan-kesusahan itu. Kan nggak ada yang membuat orang itu menderita, ya, kalau dia membaca rahmat Muhammadiyah, ya, kasih sayang Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu pertama, yatiman fa'awa. Kedua, wa wajadaka dhalan fahada. Enggak ada syariat, lalu ada syariat. Yang ketiga, wa wajadaka aila. Allah mendapatkan kamu ailan, yaitu fakiran, muhtajan, ya, fakir, enggak punya dan perlu. Fa'aghna, kemudian Allah cukupkan. Allah cukupkan ini, agnaka bima qanna'aka bihi minal ghanimah wa ghiriha. Allah cukupkan kamu dengan apa yang membuat kamu qanaah, nerima, merasa cukup, ya, seperti dari ghanimah cukup, dan dari ada perdagangan cukup, dah, ya. Jadi kalau dalam agama kalimat fakir dan kalimat ghina itu bukan bilangan harta, tetapi lebih kepada, ya, spiritual, masalah spiritual. Ada orang banyak duitnya nggak berhenti, dapat terus, tetapi selalu kurang aja. Itu fakir. Ya, fakir itu kan selalu perlu, selalu kurang, nggak ada cukupnya. Itu nggak ada cukupnya. Itu adalah siksaan. Kan Allah berfirman begini, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, aku buat kamu merasa bukan cukup, bahkan rasanya lebih, bisa ngebagi orang. Itu cirinya orang bersyukur. Wala in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur, ya, wala in kafartum itu kalau kamu tidak bersyukur, inna azabi lasadid, kamu kurang aja hidupnya. Itu siksaan Tuhan. Inna azabi lasadid, siksaku pedih, kurang aja. Gitu. Nah, ketika fa'aghnaka, maka udah cukup. Gitu. Wa fil hadis laisal ghina an kasratil 'ird walakin al ghina ghinan nafas, kata Nabi. Kaya itu bukan banyak harta, tapi kaya adalah kaya jiwa. Fa ammal yatima fala takhar. Konsekuensi dari tiga tadi, yatim dilindungi, tidak ada syariat diberi syariat, tidak punya dibikin merasa cukup. Makanya fa ammal yatima fala takhar, kepada anak yatim kamu jangan menghardik,
jangan menghina. Ya. Bi akhdhi malihi aw ghairika, dengan cara mengambil hartanya. Ya, orang yang karena Nabi pernah bersabda begini, ana wal yatim kahatain, katanya. Di akhirat nanti orang-orang yatim itu dicari dengan Nabi karena Nabi yatim. Jadi orang-orang yang yatim udah terhibur tuh di dunia tuh. Kenapa? Karena di akhirat dicari sama Nabi. Kata Nabi, saya dengan orang yatim tuh seperti diwajari begini. Ini saya, ini anak yatim. Ya, akan dicari dan dibersamai oleh Nabi. Itu. Maka ada kisahnya kan, Nabi ketika mau Idul Fitri, lalu ngelihat anak-anak main riang-riang pakai baju baru. Lalu ada anak kecil satu nangis, disamperin sama Nabi. Nah, anak kecil ini nggak kenal sama Nabi. Lalu kata kita, mah ngapa lu tong? Anak teman-teman katanya main karena ada bapaknya, ada ibunya, pakai baju baru. Lah emang bapak lu kemana? Gara-gara ngikut perang disuruh Nabi Muhammad, katanya. Bapak saya mati, makanya saya sekarang sedih. Udah gitu ibu saya kawin sama laki-laki lain, ya nempatin rumah saya, katanya. Nempatin rumah saya, tidur di tempat tidur saya, artinya di tempat tidur bapaknya. Begitu. Malah saya nggak dibeliin baju, katanya. Nangis. Akhirnya kata Nabi, ya udahlah, sini. Dibawa oleh Nabi. Sekarang begini, bapak kamu saya Nabi Muhammad. Ibu kamu itu Khadijah. Empok kamu itu Fatimah. Ali paman kamu, Hasan Husain saudara kamu. Dah pakai baju, udah mandi pakai baju, udah main tuh sama anak-anak. Ya, kaget kan, lah tadi lu sedih katanya, kok sekarang pakai baju baru dari mana? Wah, saya mah anaknya Nabi Muhammad, ibu saya Khadijah, empok saya Fatimah, paman saya Ali, itu adik-adik saya, abang-abang saya itu Hasan Husain. Itu langsung anak-anak berhenti, Bu. Ya Allah, tadi mah bapak gua mati katanya, perang, katanya begitu. Nangis, enak banget lo, katanya. Tadi mah katanya bapak gua mati Ya, itu kehidupan penuh ya, cinta penuh ya, sampai bocah itu ya, pengen ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yatim ya, maka ketika Nabi yatim dan dilindungi, maka Allah memberitahu kepada Nabi, fa ammal yatima fala taqhar. Maka Nabi mengatakan, ana wal wa kafalatil yatim kahatain. Saya ama orang yang ngurusin yatim, ama yatim-yatimnya begini. Orang yang ngurusin yatim berarti itu wakil saya. Ngurusin saya. Tapi jangan ngambil duitnya doang, ditelantarin anaknya, begitu. Itu fala taqhar itu begitu maksudnya. Wa amma sa'ila fala tanharna, kepada orang minta-minta janganlah kamu hardik. Ai tajziruhu li faqrihi. Kamu hardik karena dia orang enggak punya, sebab dia hardiknya sebab dia enggak punya. Itu. Makanya kalau ada orang minta-minta jangan ditanya, itu orang bohong-bohongan kali. Jangan, Bu. Kalau enggak ngasih mah udah enggak ngasih. Lu malas banget minta-minta, emang kagak bisa kerja apa, mana sehat. Kalau enggak ngasih mah udah diam. Ya, kalau mau ngasih merem. Itu. Bagian bencong kayaknya kan banyak bencong minta di jalanan tuh. Iya. Saya lagi bawa mobil ke Bogor, di stop mah bencong tuh. Manggilnya papa terus. Papa, ini bini kedua, katanya. Wah. Ya, minta jajan, bini kedua, papa, katanya. Nah, minta begitu. Ya. Itu yang kedua, kepada orang yang minta-minta. Ya. Karena orang yang minta-minta juga termasuk orang yang belum punya pekerjaan, artinya masih sesat. Gitu. Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat Tuhanmu. Apa nikmat yang diberikan kepada Nabi? Alaika bin nubuwah wa ghairiha. Kamu mendapat sifat nubuwah. Ya. Apa nubuwah itu, Bu? Sebenarnya nubuwah itu berita. Berita tentang apa?
tentang Tuhan, maka orangnya yang bawa berita disebut nabi, pembawa berita. Berita dalam bentuk apa? Perilaku. Perilakunya menggambarkan sifat kasih sayang Allah, itu nabi. Makanya karena pangkat nabi itu ditutup, tapi warisnya ada, menjadi wali. Itu. Ya. Maka wali itu adalah nabi secara hakikat. Karena nabi yang mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Gitu. Ulama umatku sama dengan para nabi Bani Israil. Artinya pembawa berita akhlak dalam kehidupan. Ya. Orang yang sikapnya tidak berakhlak, ini bukan berita Tuhan yang disampaikan. Ucapannya kotor, buruk, menghina, perilakunya sombong, ya, tidak lembut. Ya, itu adalah berita tentang rahmat Tuhan, ya, rahmat nubuwah. Ya. Nah, maka hadis akhbir, katakan kalau dapat nikmat. Wa khudzifa domiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al riayatan lil fawasi. Kenapa ada domir ya, yang kembali kepada Nabi itu dibuang? Itu cuma untuk memelihara. Ya. Sebetulnya fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanharhu wa amma bi ni'mati rabbika fahadishu misalnya. Itu cuman karena menjaga akhir-akhir ayat itu supaya kalimatnya sama, fala takhar wa amma ya, fahadis, karena untuk berhenti ya, untuk pasil di situ. Nah, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.